apa aja sih Bu hal-hal yang bisa menyebabkan sistem taktil itu tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dimensi Anak episode ke-7. Dimensi Anak adalah wadah untuk berbagi keilmuan seputar tumbuh kembang anak dari berbagai sudut pandang. Kali ini kita kedatangan narasumber Ibu Nida Konita Rofifah. Nah, jadi Ibu Nida ini lulusan D4 Fisioterapi Poltekkes Jakarta 3 dan saat ini menjadi seorang fisioterapis di Pusat Tumbuh Kembang Anak ya MedSmart Indonesia ya Bu ya? Iya benar. Oke, apa kabar nih Bu Nida? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Alhamdulillah aku juga baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar sistem taktil dan stimulasinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bertanya kepada Bu Nida. Pertanyaan yang pertama nih Bu, kan selama ini mungkin kita sering menjumpai anak yang kayak takut kalau berjalan di rumput atau takut kalau berjalan di pasir pantai, dan itu biasanya komentar orang-orang tuh kayak, wah ini taktilnya jelek nih, atau bermasalah nih sama taktilnya nih. Nah, sebenarnya taktil itu apa sih Bu? Taktil itu bisa kita sebut sentuhan ya, sensasi, perabaan gitu. Jadi sistem taktil ini suatu sistem yang berperan tuh dalam sensasi tubuh kita gitu. Si sistem taktil ini dia sistem sensori terbesar itu yang ada di tubuh kita. Tubuh kita kan terdiri banyak kulit ya, terselimuti oleh kulit gitu. Nah, itu jadi kenapa jadi sistem sensori terbesar gitu. Di kulit ini ada berbagai sel-sel saraf nih di dalamnya gitu. Ada sel saraf yang fungsinya sebagai sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Berarti taktil ini termasuk ke dalam salah satu sistem sensori ya Bu? Iya benar. Dan taktil ini menjadi sistem sensori terbesar karena seluruh bagian dari tubuh kita kan diselimuti oleh kulit ya Bu ya. Makanya kenapa penting banget lah pokoknya kalau misalnya taktilnya nggak baik, ya itu nanti akan bermasalah memang ya Bu ya. Selanjutnya nih yang kedua pertanyaannya, bagaimana sih Bu cara kerja sistem taktil itu sendiri? Cara kerjanya itu misalkan nih kita mendapatkan suatu rangsangan gitu, misalkan rangsangan itu diterima oleh kulit kan. Nah ini akan diproses di otak. Nah di otak itu ada yang namanya area somatosensori, itu ada di bagian lobus parietal, bagian atas kepala. Itu fungsinya buat memproses informasi dari sensasi gitu. Otak itu berperan ya dalam sensasi kita gitu. Itu sih. Berarti pokoknya cara kerja sistem taktil ini pertama kali harus ada rangsangannya dulu ya Bu ya. Yeah. Jadi setelah ada rangsangan, ada input yang masuk, nanti baru diproses di somatosensori itu yang ada di bagian otak parietal itu ya Bu ya. Oke. Kalau tadi kita udah tahu cara kerjanya, udah tahu juga apa itu taktil. Kemudian nih, apa aja sih Bu hal-hal yang bisa menyebabkan sistem taktil itu tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik? Nah, itu bisa diakibatkan karena pola asuh orang tua yang suka melarang anak gitu. Misalkan di taman nih, dia pengen ekspor kemana-mana gitu. Nah, si orang tua ini cenderung overprotective gitu. Jadi kan anak gak ada kesempatan ya buat mencoba ini tuh apa gitu, sensasinya apa gitu. Nah, itu bisa karena dari pola asuh. Terus ada lagi anak yang cenderung tertutup gitu. Jadi dia nggak mau bermain tuh gitu sama teman-temannya, dia nggak mau bersosialisasi gitu, sehingga dia nggak ada adaptasi dan sosialisasinya juga gitu kan, jadinya nggak baik kan. Jadi tertutup gitu, berpengaruh lah ya Bu taktilnya berpengaruh juga. Iya, karena kan bermain itu kan harusnya sesuatu yang menyenangkan gitu, tapi dia malah nggak mau kan gitu. Nah, jadi si orang tua ini harus turut membantu, membujuk anaknya gitu, agar anaknya itu mau ekspor dengan temannya gitu, beradaptasi, sosialisasi gitu. Itu sih. Ya. Berarti penyebabnya ini lebih karena pola asuh ya Bu, atau ada penyebab yang lain gitu misalnya? Itu bisa aja sih anak yang cenderung kelainan ya, misalkan
autism gitu, itu cenderung dia mengalami masalah di kulitnya gitu. Jadi memang dia ada masalahnya nih gitu. Cenderung biasanya anak hipersensitif tuh, anak autis gitu kan. Gitu. Berarti selain karena mungkin pola asuh dan mungkin kepribadian si anak itu sendiri, juga bisa karena memang ada problem dalam dirinya gitu ya, Bu, ya. Yang mengakibatkan anak mungkin nanti jadi punya kebutuhan khusus apa gitu ya, Bu. Iya. Oke deh, terus nih selanjutnya pertanyaan yang keempat, emangnya kenapa sih Bu kita ini harus menstimulasi sistem taktil anak gitu? Karena si sistem taktil ini kan kalau di pyramid of learning ya, itu posisinya dari bawah tuh. Nah, jadi kalau misalkan si sistem taktil ini tidak terstimulasi dengan baik, maka yang di atasnya itu seperti motor learningnya gitu, posturalnya, atau kontrolnya, koordinasinya gitu, itu juga akan berpengaruh, jadi kurang baik juga gitu. Misalkan anak nih yang taktilnya hipersensitif, yang bilang tadi dia nggak suka disentuh nih gitu kan, maksudnya sama tekstur aja gitu dia menolak gitu. Jadi saat melempar pun jadi gerak motoriknya jadi ini jelek gitu kan, jadi tidak efektif gerakannya gitu, jadi tidak optimal. Jadi kalau anak yang tidak distimulasi dengan baik ini anak perilakunya cenderung tidak normal gitu. Jadi dia bisa hipersensitif gitu. Hipersensitif ini jadi anak cenderung kan itu ya, menolak, menghindar gitu dari suatu sentuhan. Misalkan ya anak kadang-kadang tidak suka tidak suka dipeluk, tidak suka diselimuti gitu. Terus tidak suka suatu hal yang kotor gitu, misalkan kena lumpur aja gitu dia nangis gitu kan. Terus anak yang misalkan nggak suka dilepas tuh kalau pakai sendal gitu, jadi nggak suka nyeker gitu, itu juga mengalami masalah gitu, hipersensitif kan dia jadinya terdapat masalah hipersensitif pada taktilnya. Terus ada lagi nih yang hiposensitif, dia kan emang cenderung apa ya, tingkat rangsangannya itu kurang gitu, jadi kepekaannya kurang gitu. Nah ini biasanya perilaku anak ini cenderung kayak misalkan kurangnya safety awareness, kurangnya kesadaran akan keamanan dirinya gitu. Jadi nggak tahu yang bahaya yang mana gitu. Yang mana gitu. Jadi dia nggak merasakan nih kalau itu tuh sakit gitu, dia cenderung cuek gitu. Misalkan jatuh nih dia, padahal udah berdarah-darah nih gitu. Saya kan biasanya anak nangis ya, sakit gitu. Ya. Tapi dia cenderung nggak ada responnya cuek kayak gitu. Itu sih untuk ini. Oke, berarti mungkin kalau disimpulkan lagi, kenapa harus menstimulasi sistem taktil? Dampak positifnya itu ya biar anak mengenali lingkungannya dengan baik gitu ya, mampu merasakan berbagai jenis tekstur, mampu juga nanti pada akhirnya untuk mengenali bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalnya nggak distimulasi dengan baik, justru nanti kebalikannya ya Bu ya, anak bisa menjadi tadi hipersensitif, kalau dipeluk nggak mau, didekatin aja udah takut-takut gitu ya, atau justru hiposensitif, jadinya dia minim atau bahkan sama sekali tidak merasakan yang namanya rasa sakit gitu, dan sensasi rasa lainnya gitu ya Bu ya. Oke, terus kita sudah berada di pertanyaan yang terakhir nih Bu. Tadi udah panjang lebar menjelaskan tentang taktilnya itu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih Bu cara untuk menstimulasi sistem taktil ini? Banyak sih ya cara menstimulasi sistem taktil ini. Anak harus dikenali nih sama tekstur-tekstur lain gitu, dari tajam, kasar, halus, lembut, gitu, kenyal gitu kan, seperti kayak slime gitu kan, slime atau water beads gitu. Terus bola-bola berduri, kayak jenis kain juga tuh dikenalin gitu, maupun itu kainnya teksturnya licin gitu. Terus banyak lah ya jenis-jenis kain ya gitu, yang berbulu gitu, yang berbulu-bulu gitu, atau karpet gitu kan, ada tuh yang kayak cendol-cendol gitu kan. Iya, cendol-cendol panjang gitu ya. Iya gitu. Nah terus selain itu anak juga diajak ekspor nih gitu, ajakin anak untuk ke taman gitu buat main sambil nyeker nih, dia injek-injek lumputan gitu, lumputan. Nah kan ada tuh batu-batu kecil juga kan di taman gitu, sambil diawasi gitu kan anak, walaupun dia mau menyentuh apapun juga tetap diawasi gitu, tapi biarkan anak buat ekspor gitu kan, jangan dilarang gitu. Terus
Selain itu bisa kasih selimut nih, sering nih di rumahnya nih, biar dia terbiasa gitu kan. Misalkan musim dingin nih, dia kasih selimut gitu. Walaupun dia tidak suka, coba pelan-pelan gitu kasih selimut. Diselimutin. Ada lagi brushing nih, brushing dengan protokol Wilbarger. Kan Wilbarger itu kan sebuah protokol ya yang dilakukan oleh para profesional gitu kan, terapis. Nah, yang dimana ada suatu arah dan teknik tertentu kan untuk brushing itu. Nah, ada tekanan yang harus dalam gitu, jangan yang membuat anak geli. Setelah itu habis di brushing nih, biasanya di joint compression atau ditekan-tekan tiap sendinya gitu, dari bahu sampai kaki gitu, pergelangan kaki gitu, untuk mengaktifkan propionya juga, proprioceptif. Selain itu ada lagi finger painting tuh kan, buat taktil di tangannya ya. Jadi anak biar terbiasa kalau kena lumpur nih gitu, kalau kena lumpur jadi dia tidak menangis gitu responnya. Nah, selain itu ada deep pressure nih, jadi deep pressure dikasih tekanan nih, tekanan yang gentle, jangan membuat anak geli gitu. Itu bisa dilakukan dari kepala sampai bawah kaki gitu, gentle. Terus di pressure dengan bola gym, misalkan sambil di anak telentang nih atau tengkurap, nah sambil di gulung aja, jalanin, boleh digelinding-gelindingin gitu, digelinding-gelindingin buat mengaktifkan taktilnya dan bloknya juga gitu. Oke. Jadi banyak banget ya Bu cara untuk menstimulasi sistem taktil. Tadi yang pertama bisa dengan explore barang-barang di sekitar ya Bu ya, kalau ada keset atau kain atau mainan-mainan anak lainnya itu dikasih aja gitu ya, kasih aja. Terus juga yang kedua tadi explore keluar rumah ya Bu ya. Terus tadi juga ada apa tadi Bu, metode yang brushing Wilbarger. Nah itu emang ada tekniknya tersendiri ya Bu ya. Jadi memang kalau yang untuk di brushing atau tadi yang di deep pressure itu emang justru nggak boleh bikin geli ya Bu ya. Karena sebenarnya juga kalau saya pernah baca kayak kelitikan atau hal-hal yang mengkelitiki yang geli itu bisa bikin kematian justru ya Bu dampaknya. Jadi bahaya. Jadi harus dengan tekanan tertentu, teknik tertentu yang tepat supaya anak juga nyaman gitu ya Bu. Benar. Jadi pokoknya banyak banget caranya. Kalau misalnya teman-teman ada tuh alat-alat itu semua di rumah, bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya memang tidak ada dan ternyata anak atau adik atau saudaranya mengalami masalah pada taktil, bisa mungkin mendatangi pusat-pusat tumbuh kembang anak gitu ya Bu ya, untuk kemudian di asesmen, dicari tahu kenapa penyebabnya dan nanti ditangani secara khusus oleh profesional gitu ya Bu. Oke, sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari Bu Nida. Ya, kesimpulannya jadi berikanlah stimulasi taktil sejak dini ya untuk anak gitu, agar perkembangan anak juga bagus ke depannya gitu. Kalau ada masalah tadi yang ciri-cirinya yang tadi kita sebutkan itu bisa dikonsultasikan kepada para profesional gitu, ke tempat klinik atau ke dokter gitu. Oke. Sudah selesai nih sesi kita pada kali ini di episode ke-7. Terima kasih buat Bu Nida. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe juga YouTube-nya Dimensi Anak. Terus buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify, kita juga ada Spotify-nya namanya Dimensi Anak. Jangan lupa didengerin ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode Dimensi Anak berikutnya. Dah.